Halo semuanya, it's me Paul Lekanara and welcome back to After Work Atelier. Let's go. Di episode 2 ini, gue akan memberikan tips gimana sih caranya kita ingin menambah income kita gitu kan. Di episode kemarin kan kita udah membahas nih yang namanya personal financial management. Nah, terus pas kita jalankan, kita bikin cash flow, kayaknya enak nih kalau kita bisa melebarkan gap income kita gitu kan. Tapi kita udah nggak bisa lagi nih nurunin budget liabilities kita. Nah, kalau kayak gitu mau nggak mau kita harus menambah income kita. Intinya gitu teman-teman. Jadi di episode ini gue akan memberikan beberapa tips gimana sih caranya kita menambah income kita. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama ini adalah penggunaan budget kita. Apa sih yang dimaksud dari budget ini? Nah, ada 3 budget nih teman-teman yang kita gunakan untuk aktivitas mencari income kita. Yang pertama itu adalah waktu, yang kedua itu adalah energi, dan yang ketiga itu adalah tempat. Nah, maksudnya apa sih budget waktu, budget tempat, budget energi ini? Jadi gini teman-teman, tempat, waktu, dan energi adalah 3 variabel yang kita gunakan untuk mendapatkan income kita gitu. Ada nggak sih aktivitas yang tidak memerlukan 3 variabel ini? Nanti akan kita bahas di akhir. Nah, jadi kita jabarin dulu nih teman-teman. Waktu gitu kan. Waktu itu sehari kita cuma punya 24 jam. Dari 24 jam itu juga kita membutuhkan waktu yang harus kita habiskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita nih teman-teman, seperti tidur, makan, dan yang lainnya lah, mandi dan sebagainya. Berarti kita hanya bisa menggunakan waktu untuk aktivitas mencari income kita di luar waktu yang kita gunakan untuk basic needs kita. Jadi kita bagi dua nih, ada namanya basic needs time sama leisure time. Jadi kita hitung dulu nih, basic needs kita butuh berapa waktu sih. Misal dalam sehari itu untuk makan, tidur, mandi dan segalanya itu let's say kita membutuhkan 11 jam nih teman-teman. Berarti leisure time kita adalah 13 jam. Nah, si 13 jam ini nanti waktu yang akan kita gunakan untuk aktivitas mencari income. Nah, yang kedua ini adalah energi. Si energi ini sendiri sebenarnya nggak ada variabel, nggak ada satuan tetapnya nih teman-teman. Kita nggak punya patokan nih energi kita berapa. Nah, tapi kita bisa anggap aja nih energi kita tuh dalam sehari full, misal 100% gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah tempat. Nah, yang dimaksud tempat ini adalah kewajiban kita untuk berada di suatu tempat. Misal kita jaga toko kan, berarti kalau jaga toko offline kita harus ke toko offline tuh. Nah, berarti kita menggunakan budget kewajiban kita untuk berada di toko gitu, menggunakan budget tempat untuk itu. Tadi ada 3 ya teman-teman, waktu, energi, dan tempat. Nah, aktivitas untuk menambah income itu apa aja sih? Nah, di sini gua klasifikasi menjadi 6 aktivitas nih teman-teman. Yang pertama itu adalah kerja full time atau kerja kontrak. Yang kedua itu adalah kerja part time atau kerja paruh waktu. Nah, yang ketiga itu adalah freelance. Yang keempat itu adalah berbisnis. Yang kelima itu trading. Dan yang terakhir itu adalah invest passive income atau investasi yang memberikan kita passive income gitu. Oke, ini gue breakdown satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kerja full time gitu. Nah, secara budget pekerjaan full time ini dari budget waktu itu sendiri sekitar 8-9 jam nih teman-teman. Atau kita bisa bilang 8-10 jam lah, misal untuk waktu yang kita gunakan untuk perjalanan kerja gitu, sekitar 8-10 jam lah teman-teman. Nah, energi yang digunakan itu berapa persen sih? Nah, untuk kerjaan full time ini biasanya 20-80% nih teman-teman. Nah, kenapa persebarannya lumayan jauh gitu kan? Karena ada beberapa pekerjaan full time, let's say yang project basis gitu ya. Misal kita external auditor gitu di suatu KAP. Nah, ketika project itu selesai kan kita kadang kita mendapatkan low season tuh, waktu-waktu low season. Nah, biasanya ketika low season energi yang terbuang itu sedikit, misal let's say 20%, karena kita nggak begitu sibuk nih pekerjaannya.
Tapi kalau untuk pekerjaan yang lumayan stagnan, misal kita operasional atau apa, nah itu biasanya statis tuh 80% terus, atau misal 70% energi kita. Nah ini setiap orang juga beda-beda nih teman-teman. Nah untuk tempat itu sendiri depends nih teman-teman. Ada beberapa pekerjaan yang tidak mewajibkan kita untuk berada di kantor. Misal kita diperbolehkan WFH gitu kan. Ada juga yang mewajibkan kita untuk bekerja di kantor. Nah, yang kedua ini adalah pekerjaan part-time. Nah, part-time ini adalah pekerja paruh waktu, teman-teman. Jadi secara waktu itu waktunya sedikit, tapi rentangnya dari 1 sampai 8 jam biasanya nih, teman-teman. Misal kita part-time menjadi barista. Nah, biasanya barista itu kan satu shiftnya sekitar 4 jam. Atau kita misalkan part time di minimarket. Nah di minimarket tuh satu shiftnya lebih lama nih teman-teman, bisa 8 jam. Nah seperti itu. Secara energi dia juga sama 20% sampai 80% juga nih teman-teman. Secara tempatnya juga sama nih, depends. Kalau misalkan kita toko offline atau cafe offline gitu kan kita harus ke tempatnya langsung. Tapi kalau misalkan kita part-time menjaga toko online, nah itu kita bisa lakukan dimanapun gitu, pekerjaannya remote teman-teman. Nah yang ketiga ini freelance. Nah freelance itu apa sih? Simpelnya adalah freelance itu kita menjual jasa kita ke orang lain. Misal kita menjual jasa menggambar kita ke orang lain, atau kita membuatkan lagu atau apalah gitu. Nah sebagai catatan freelance ini membutuhkan skill set teman-teman. Nah jadi jikalau kita belum punya skill set, kita bisa perdalam dulu skill setnya. Nah yang kedua juga ketika kita sudah start untuk menjalankan freelance ini, itu juga masih membutuhkan waktu sampai freelance ini benar-benar menghasilkan gitu. Nah secara budget untuk freelance ini secara waktu nih benar-benar fleksibel nih teman-teman. Kita bisa aja cuma setengah jam, atau kita 2 jam per hari, atau mungkin kita pingin full freelance misal 8 jam per hari, 10 jam per hari. Itu benar-benar terserah kita nih teman-teman. Kita sendiri yang menentukan berapa waktunya. Karena misal kita freelance ilustrator gitu ya, kita bikin deadline 7 hari. Nah berarti kan misal kita menyelesaikan ilustrasinya itu butuh 3 jam, dari 7 hari itu bisa aja kita di hari ini setengah jam misal gitu. Pokoknya secara waktu nih fleksibel gitu. Nah secara energi ini kita depends nih teman-teman, tergantung seberapa heavy si freelance kita. Kalau misalkan freelance kita lumayan mudah, kita bisa energi cuma 10% gitu. Atau kalau freelance kita benar-benar sulit atau membutuhkan energi, ya kita bisa sampai 80%. Jadi secara energi ini depends gitu. Nah secara tempat juga depends nih teman-teman. Misal kita freelance gambar tadi gitu kan. Nah freelance gambar ini misal kita di Fiverr gitu, kita jualan ke orang. Nah itu kita kalau seperti itu tidak ada kewajiban kita untuk pergi ke kantor tuh, karena kita nggak ada kantornya juga gitu kan. Nah tapi kalau kita freelance-nya itu misal fotografi, berarti kan kita ada kewajiban kita harus ada di spot foto kita gitu. Nah yang keempat ini bisnis. Nah bisnis ini juga ada note nih teman-teman. Kalau misalkan bisnis ini kita merintis, itu juga ada butuh waktu nih sampai menghasilkan. Dan satu lagi nih teman-teman, kalau bisnis ini kita nggak selalu profit nih teman-teman. Kalau freelance kan tadi kita selalu dapat untung ya, nggak ada lossnya gitu, nggak ada ruginya. Kalau bisnis ini kita ada potensi kita rugi lah gitu teman-teman. Nah secara waktu itu bisnis juga depends nih teman-teman. Kalau misalkan kita merintis, biasanya waktu yang kita butuhkan nih relatif lebih banyak. Tapi ketika bisnis ini udah berjalan, biasanya waktu yang kita gunakan ya nggak sebanyak itulah gitu. Kecuali ketika ada ad hoc masalah, nah itu baru kita kadang bisa sampai seharian tuh kalau lagi ada ad hoc masalah. Tapi kalau kita kalau udah sustain bisnisnya, biasanya waktunya relatif
relatif singkat lah yang kita gunakan. Nah, untuk energi juga depends nih teman-teman. Kalau kita masih merintis, itu biasanya energinya full tuh, misal bisa 80-100% energi kita, misal gitu. Nah, tapi kalau kita udah sustain, ya energinya ya relatif rendah lah gitu. Nah, untuk tempat itu juga beda-beda nih, depends juga nih teman-teman. Misal kita bisnisnya toko offline. Nah, kalau toko offline itu apalagi kita masih merintis nih, kita belum punya manajer. Nah, itu biasanya kita harus ke tempatnya langsung gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah punya manajer, terus kita udah kita tinggal monitor aja. Nah, itu kita bisa nih WFH misal gitu. Nah, kalau kita bisa WFH berarti secara waktu, secara tempat kita nggak wajib harus ada di kantor kita atau toko kita gitu. Nah, yang kelima ini adalah trading. Nah, untuk trading ini sendiri, trading tuh apa sih gitu kan? Trading itu yang dimaksud trading di sini adalah kita melakukan transaksi jual beli kita melakukan transaksi jual beli instrumen-instrumen keuangan kita nih teman-teman. Misal seperti saham atau foreign exchange dan lainnya gitu. Si trading ini sendiri secara waktu itu relatif singkat nih teman-teman. Itu dari mulai 30 menit sampai 4 jam lah per hari. Nah, kapan sih 30 menit? 30 menit itu ketika kita melakukan trading yang swing trading. Swing trading tuh maksudnya jeda transaksinya itu bisa satu hari sampai 1 minggu atau bahkan bulanan nih teman-teman. Nah, transaksi yang dimaksud di sini maksudnya ketika kita beli di harga bawah, terus kita jual di harga profit gitu, di harga atas. Nah, 30 menitnya ini untuk apa nih teman-teman? Nah, biasanya 30 menitnya itu kalau kita swing trading kita pakai untuk riset emiten kita yang mau kita beli. Terus kita menentukan stop loss kita, atau kita menentukan angka profit kita. Intinya untuk riset lah teman-teman, 30 menitnya itu. Sama biasanya kalau trading saham atau forex, biasanya kita juga untuk men-set variabel-variabel patokan kita lah gitu, atau untuk men-set auto transaksi kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tradingnya let's say scalping gitu. Nah, scalping itu maksudnya transaksi yang kita lakukan jedanya itu detik bahkan menit bahkan detik teman-teman. Nah, kalau scalping itu biasanya 2-4 jam nih teman-teman ketika waktu market lagi volatile. Misal kita scalping saham, nah itu kan biasanya di 1-2 jam ketika market baru buka, atau 1-2 jam ketika market baru tutup. Nah, intinya seperti itu. Kalau trading ini relatif lebih sedikit lah waktu yang kita gunakan. Nah, energi juga ini relatif rendah nih teman-teman, 5-10% aja energi yang kita gunakan. Kecuali ketika kita scalping gitu ya. Mungkin ketika scalping kita butuh fokus, itu mungkin 20% lah energi yang kita gunakan. Nah, untuk tempat ini kalau misalkan kita trading instrumen keuangan tuh kita nggak punya kewajiban harus berada di mana nih teman-teman. Jadi secara tempat itu kita nggak butuh budget tempat kita lah gitu. Nah, yang terakhir ini adalah investasi di passive income gitu. Nah, untuk yang terakhir ini bahkan kita tidak membutuhkan budget waktu kita, budget energi kita, atau budget tempat kita, karena yang namanya passive income itu benar-benar kita no effort lah gitu teman-teman. Misal contoh kita beli kita beli saham blue chip gitu. Kita ingin aim kita adalah untuk mendapatkan capital gain let's say 5 tahun ke depan. Nah, ya udah kita beli sekarang, terus udah kita diemin aja. Itu capital gainnya kan akan terus nambah tuh, terus naik. Nah, tanpa kita harus berbuat apa-apa, capital gain itu akan naik sendiri. Makanya untuk investasi passive income tadi, kita tidak memerlukan budget waktu, budget energi, dan budget tempat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh skenario gitu ya teman-teman. Nah, misal kita adalah pekerja korporat gitu, yang setiap hari itu misal kita nggak setiap hari harus ke kantor. Misal
kita pekerja korporat tapi kita WFH gitu teman-teman. Nah, karena kita WFH, kita waktu yang kita gunakan untuk bekerja di pekerjaan utama kita 8 jam gitu kan. Nah, kita bisa tuh hitung-hitung tuh. Misal basic needs kita butuh waktu 11 jam. Habis gitu kita pekerjaan utama kita membutuhkan waktu 8 jam. Tapi pekerjaan utama kita ini tidak mewajibkan kita berada di kantor dan secara energi misal menggunakan 75% lah energi per hari kita gitu kan. Nah, kita hitung tuh secara waktu, berarti kan 11 jam ditambah 8 jam gitu, 19 jam, berarti kita sisa 5 jam. Nah, secara energi berarti 75% dikurang minus 100, berarti kita sisa 25% gitu kan. 100% dikurang 75%, berarti kita sisa 25%. Nah, secara tempat kita nggak punya nih secara tempat kita tidak membutuhkan kita harus berada di mana gitu kan. Nah, berarti untuk skenario ini kita masih punya sisa budget waktu itu sekitar sisa 5 jam. Habis gitu secara energi kita masih punya waktu sisa 25% nih, 25% energi harian kita gitu kan. Dan kita juga masih punya budget kita harus berada di mana. Nah, berarti kan kita masih punya budget nih. Nah, kita masih bisa nih melakukan aktivitas mendapatkan income yang lainnya. Misal kita bisa freelance gitu. Misal kalau kita freelance gambar, kita freelance gambar itu misal energi yang dibutuhkan ada 20% gitu kan. Habis gitu waktu perharinya yang dibutuhkan itu misalkan 3 jam nih per hari. Nah, berarti kita tambah tuh freelance gambar. Nah, sama satu lagi tempat kita nggak butuh tempat nih karena tempatnya bebas kan di mana aja. Nah, berarti kita tambah nih misal sama freelance gambar. Nah, berarti kan tadi freelance gambar 3 jam terus energi 20%, secara tempat juga bebas nih teman-teman. Nah, dari budget itu kita kurangi nih sama freelance gambar. Misal tadi budget sisa 5 jam kurang 3 jam berarti sisa 2 jam. Nah, habis gitu energi 25% dikurang 20%, berarti sisa 5% gitu kan. Terus tempat juga masih bebas nih kita berada di mana. Nah, kita masih punya sisa budget, yaitu adalah waktu kita masih punya budget 2 jam, habis gitu energi masih sisa 5%, sama tempat masih bebas nih ada di mana. Nah, kita bisa nih misal kita sambil trading juga. Nah, tradingnya misal swing trading yang jarak transaksinya let's say mingguan atau bulanan. Nah, kalau kayak gitu budget yang dibutuhkan let's say setengah jam nih untuk riset dan menentukan profit dan stop loss sama riset emiten gitu kan, sama energi 5%. Nah, terus kita tambahin nih sama swing trading tadi gitu kan. Berarti waktu dari sisa 2 jam tadi dikurangi setengah jam, sisa 1,5 jam. Habis gitu secara energi kita udah habis nih gitu kan. Secara tempat juga kita masih bebas ada di mana. Nah, berarti tadi kita selain pekerjaan utama kita yang tadi kita kerja kantoran tapi WFH, kita punya nih sampingan yaitu ilustrasi gambar gitu kan, freelance gambar, sama yang terakhir itu kita melakukan swing trading gitu teman-teman. Nah, sama jangan lupa juga melakukan investasi passive income juga nih teman-teman, karena si passive income tadi kan tidak membutuhkan budget waktu, energi, dan tempat. Nah, kita tambahin nih passive income. Nah, gitu. Jadi yang tadinya kita cuma melakukan pekerjaan utama kita aja nih, setelah kita melakukan manajemen tadi, ternyata kita bisa nih kita tambah dengan freelance gambar, sama kita tambah dengan swing trading dan melakukan investasi passive income gitu teman-teman. Nah, dengan kita melakukan ini nantinya akan menambah income kita teman-teman setiap bulannya gitu. Nah, jadi dari sesi ini kalau kita rangkum adalah tips untuk menambah income kita. Yang pertama, kita menggunakan budget kita sebaik mungkin nih teman-teman. Yang dimaksud budget ini adalah waktu, tempat, dan energi. Intinya tipsnya itu aja sih teman-teman. Oke, sekian dulu dari sesi kali ini.
Thank you for watching. Asik.